Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom. Embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua tentu mendapatkan kekuatan baru lagi. Ketika kita bangun pagi hari, maka Tuhan pun datang dengan kuasa-Nya, memberikan kita hari yang baru, bahkan kekuatan yang baru dalam tubuh kita, untuk kita kembali beraktivitas sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semua, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan, di dalam setiap langkah kita, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam tidur malam kami. Dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan, kami boleh diberi kekuatan yang baru untuk kami kembali beraktivitas. Sebelum kami melakukan semua itu, kami ingin mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang kedua, ayat 8-13. Penekanannya pada ayatnya yang ke-10, yang mengatakan, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, "Demi sesama." Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kadang kita semua berpikir bahwa menjadi pelayan Tuhan itu mudah sekali. Kita mempersiapkan diri lalu kita menyampaikan segala sesuatunya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau memperhatikan kembali dan serius di dalam pelayanan, maka kita harus akui tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita harus berhadapan dengan banyak orang yang bisa saja orang itu mungkin karena kita dari kata-kata atau kita menyampaikan nasihat, tentu terkadang mereka tidak mau mendengar. Karena kita selalu menganggap bahwa kita lebih tua, kita lebih yang paling tahu semuanya dan seterusnya. Dibanding mereka yang datang menasihati kita dengan firman Tuhan dan seterusnya. Karena itu, itulah tantangan yang dihadapi oleh banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Paulus sebagai seorang yang sudah mengecap banyak sekali tantangan pergumulan dalam melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus, kini dia berbagi pengalaman dengan muridnya, dengan teman, dengan kawan sekerjanya yaitu Timotius, yang dia sudah didik, yang dia tahu dalam kehidupan keluarga Timotius semakin dikuatkan. Karena itu Paulus ingin menasihatkan Timotius dalam surat penggembalaannya ini. Dengan surat penggembalaan ini berisikan nasihat kepada Timotius supaya dia mampu untuk menjadi seorang pelayan sebagaimana yang Paulus sudah ajarkan. Dengan demikian, apa yang dikatakan tadi, bahwa dalam kalimat bacaan kita tadi dikatakan, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Paulus mendidik Timotius yang masih muda. Terkadang masa muda atau jiwa muda bisa saja tidak dapat mengontrol dirinya. Sehingga ketika ada masalah, emosi dulu yang pertama yang diperlihatkan. Baru kemudian dia merasa bahwa menyesal di kemudian hari. Karena itu sebelum semua itu terjadi, Paulus ingin katakan bahwa dia sudah pengalaman. Dia sabar menanggung semuanya demi orang banyak. Dia tidak melihat ego sendiri. Dia tidak melihat kepentingan sendiri. Dia tahu menjadi pelayan Tuhan, dia harus sabar. Salah satu syarat untuk menjadi pelayan Tuhan adalah kesabaran.
menghadapi banyak orang yang mungkin saja, itu yang dikatakan Paulus yang masih muda berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman yang mungkin dari sisi usia Paulus akan dianggap tidak ada artinya karena masih muda. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita mau belajar apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius tadi, bahwa dia mau sabar menanggung semuanya demi sesama, demi orang banyak. Dia sekalipun dia harus menderita, dipenjara dan sebagainya karena Injil Yesus Kristus. Karena itu juga belajar dari Yesus. Demi orang banyak, Yesus rela untuk dicaci maki. Yesus juga siap untuk mati bagi orang banyak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari teladan-teladan baik Yesus yang sudah menunjukkan keteladanannya kepada kita, Rasul Paulus dan semua teman-teman Rasul Paulus yang lebih mengutamakan orang banyak ketimbang dirinya sendiri. Dia rela menderita, tapi orang lain merasakan keselamatan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati, mari kita lihat konteks sekarang. Mari kita lihat pada diri kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan kesabaran. Kita menanggung segala sesuatunya demi orang banyak, supaya mereka juga memperoleh keselamatan di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Mari saudaraku, siapkan diri kita, tetaplah terus melayani apapun tantangan kita. Ingat, demi orang banyak kita siap menanggung segala sesuatu. Seperti Yesus Kristus menanggung dan memikul salibnya demi saudara dan saya. Maka kita pun dipanggil untuk sama seperti panggilan pengutusan Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Sekalipun menghadapi tantangan demi orang banyak, dia setia melayani. Dua kata, setia dan sabar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, bersyukur karena berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk sektor Peniel. Keluarga Ibu Kosi Haspers, keluarga Ibu Koti Sarayar, keluarga Bapak Korles Haliwela, keluarga Bapak David Yosua Sudira, keluarga Bapak Devi George Lun, dan keluarga Bapak Erat Matom Malom Gultom. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Ibu Sinuraya Napitupulu Boru Simanjuntak yang dirawat di rumah sakit RSCM. Tuhan berkati juga Bapak Mastor Nababan. Kami berdoa juga untuk sektor Karmel, Penatua Boy Christian Jaha, sektor Sion Ibu Rumata Adri Boru Hutagalung, sektor Hermon Ibu Yohana Magdalena Alimos, dan Ibu Maria Ana Suratiah, sektor Peniel. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Krishna Suprayogi, keluarga Bapak Domingus Setiawan Sailana. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini, Tuhan Yesus berkati dengan segala kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, kami mau berdoa untuk Ibu Cindy Tiofani Saragi, anak Jeremia Lesnusa, Ibu Juliana, Ibu Kartina, Bapak Thomas Franz Haumahu, Saudara Juliando Daud Timbongol, anak Selina Belvania Klu Basuki, Ibu Rohana Sibarani, Ibu Yuliana Kaharani, dan anak Kevin Julianto Rahaweman. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, bahkan anak-anak kami. Biarlah sukacita mereka, ungkapan syukur yang mereka naikkan atas pertambahan usia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, diakan, penatua, dan
pendeta, Tuhan berkati tugas panggilan pengutusan masing-masing, pelayanan kami semua, Tuhan berkati, bahkan keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan selalu memberkati hidup mereka. Vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu, tiap keluarga, tiap pribadi dalam pergumulan mereka masing-masing, kuatkan dan topang mereka dengan tuntunan Roh Kudus, agar dalam segala hal Tuhan Yesus selalu hadir, menguatkan tiap pribadi maupun keluarga yang dalam kehidupan ini selalu berhadapan dengan pergumulan dan permasalahan hidup. Tuhan Yesuslah sandaran mereka dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.